Awal bulan kemarin Polygon merilis seri terbaru untuk sepeda gravel mereka, yakni Tambura Series, dengan 4 seri terbaru mulai dari Tambura G4, G5, G7, dan GXX. Tambura sendiri terinspirasi dari letusan gunung berapi terbesar dalam sejarah yang berada di Kepulauan Nusa Tenggara. Mari kita cek perbedaan spesifikasi dari 4 sepeda gravel terbaru dari Polygon ini. Mari kita mulai. Tambura G4 adalah seri terendah sekaligus termurah untuk varian Tambura Series 2023. Dan yang membedakan dari seri lainnya, dia masih menggunakan frame alloy yang Polygon menyebutnya dengan Gravel ALX. Dilihat sekilas dari geometrinya ini sepertinya mirip dengan yang tidak jauh dirilis beberapa bulan lalu, yakni Ben R7. Mari kita cek side to side. Sebelah kiri G4 dan sebelah kanan Ben R7. Ini sama-sama seri terendah dari masing-masing series. Yang membuat kami mengira ini sama adalah pertama dari top-topnya, yang mana ada kayak semacam lekukan dan tipis di bagian sini. Nah, lekukan ini biasanya ditujukan untuk frame-frame yang sifatnya performance. Tapi jika dilihat lebih dekat, ternyata cukup banyak perbedaannya meskipun itu kecil. Ben G4 sendiri untuk wheelbase-nya dibuat lebih panjang daripada Ben R7, ditujukan untuk stability di dirt. Jadi ketika mode jalan tidak rata, dia akan lebih stabil daripada yang Ben R7. Hal tersebut bisa langsung kita cek di bagian geometrinya yang bisa cek di halaman resmi Polygon. Dengan size yang sama, kita ambil sini sampel S untuk G4 sebelah kiri dan Ben R7 sebelah kanan. Di efektif top tube-nya dengan size S 523 dan untuk Ben R7 520. Terlihat Tambura G4 lebih panjang dan akan semakin panjang untuk size yang lebih besar. Efektif top tube adalah jarak dari sisi paling atas head tube ditarik garis lurus ke belakang hingga bertemu dari seat tube. Kembali ke frame-nya, mari kita cek perbedaannya. Pertama yang terlihat adalah Tambura G4 sudah support untuk full internal routing. Dilihat dari head tube-nya lebih besar dan tidak ada lubang untuk routingnya di sebelah kanan kiri downtube, dan terlihat lebih rapi dan modern. Dan head tube-nya juga terlihat lebih besar. Di sini terlihat lebih datar dibandingkan dengan Ben R7 yang agak lebih masuk ke dalam. Jika fokus ke bagian top tube, di bagian atas Ben N4 ini Ben G4 terlihat lebih mulus daripada untuk yang Ben R7. Yang mana Ben R7 itu kayak ada semacam tambahan eyelet sebelah sini, sebelah atas. Dan juga eyelet di bagian fork-nya. Itu tidak ditemukan di Tambura G4. Hal lainnya yang membuat Tambura G4 lebih terkesan gravelnya adalah desain drop chainstay. Dan terlihat tidak ada las-lasan di sini. Cukup mulus untuk pembuatan rangkainya. Nah, untuk full internal road-nya, stop di bagian bottom bracket. Dia akan mengeluarkan seluruh kabel untuk RD di sebelah bawah sini dengan clamping, tapi tidak untuk brake-nya. Sebenarnya dia ada di lubang, tapi kami belum memiliki gambar dari sisi lainnya. Mungkin bisa kita cek nanti di halaman Polygon apakah dia menggunakan eyelet ataupun lubang. Seingat saya ada gambar dari sisi belakang. Mungkin ini. Ya, kami mendapatkan gambarnya dari website Polygon. Di sini sama sekali tidak ada internal root di bagian chainstay-nya. Kabelnya langsung keluar dari atas bottom bracket dan menggunakan klip seperti biasa, langsung mengarah ke kaliper. Jika fokus ke attention to detail, di bagian mungkin bisa kita sebut dengan bolt untuk tour axle. Nah, ini sangat berbeda sekali desainnya untuk Ben R7 R Series dengan Tambura G Series. Ada semacam ekstra tambahan tidak langsung dikaitkan ke bagian frame, baik itu di belakang maupun di depan. Kembali ke G4, yang membuat murah di bawah 10 juta bisa mendapatkan Tambura G4 ini kurang lebih sekitar 9 juta rupiah untuk rilis pertamanya, adalah karena menggunakan mechanical caliper disc brake. Ini sepertinya dari TRP SPR bagian depan maupun belakang, dan group set menggunakan Microshift Advance X. Yang menjadikan kekurangan dari Microshift Advance X ini adalah jika dilihat di bagian depan, sisi kabel untuk shifternya itu berada di bagian depan seperti ini, mirip dengan Shimano Tourney
yang mana ini bisa mengurangi keindahan dari full internal routingnya. Microswitch F10X ini sudah support 1 kali 10 speed. Yap, untuk semua seri di Tambora menggunakan one by setup tanpa FD. Ini cocok sekali untuk pure gravel dengan ban yang cukup besar dan mungkin kaset yang dibikin lebih besar juga. Nah, untuk disediakan untuk G4 ini, saya cek dulu speknya. Dia menggunakan opsi 1148T, ini sudah cukup sih untuk gravel yang bahkan sampai kerikilnya besar-besar dengan kaset 40T. Frame-nya sendiri support sampai 45 mm untuk lebar bannya. Dan yang menarik seat post-nya, ini meskipun masih alloy, tapi dia menggunakan desain rounded yang akan mudah untuk di-upgrade karena size-nya juga mudah dicari, yaitu 27,2 mm untuk diameter. Jika cek di bagian RD-nya ini bersih karena dia modelnya pakai klem dan ini masih tube sehingga bisa menggunakan klem untuk FD yang banyak tersedia di pasaran. Bergeser ke Tambora G5. Nah, untuk pembahasan G5, kemudian G7 dan G8X ini kami jadikan satu karena menggunakan frame yang sama, hanya berbeda di bagian part. Yang menjadi pertanyaan pertama kami adalah kenapa menggunakan nama G5 bukan G7. Mungkin mirip dengan S7. Kalau S5 kan masih alloy, S7 sudah karbon. Nah, ini dari G5 ke atas sudah menggunakan material karbon. Seperti ini gravel dengan karbon pertama dari Polygon. Mereka menyebutnya dengan gravel ACX, yang jika kita lihat speksnya tuh dia terdiri dari gabungan Toray T700 dan High Modulus M series karbon yang sudah ditingkatkan untuk kekuatan dan stiffness-nya. Dia kelebihan dari frame karbon daripada alloy selain dari ringan, dia juga lebih stiff dan yang paling penting bisa menahan getaran lebih baik daripada alloy. Sebelum cek lebih jauh, mari kita cek side to side dengan G4. Dilihat sekilas tidak jauh banyak perbedaan, tapi sebenarnya ada banyak karena karbon sendiri seharusnya lebih smooth, tidak ada sambungan las sama sekali, dan seperti ada beberapa tambahan bagian seperti bagian sini mungkin untuk seat clamp. Kemudian di bagian ya terlihat juga untuk beberapa chainstay-nya terlihat lebih flat daripada untuk yang mode alloy. Ya, ini juga karena sudah full internal root juga di bagian chainstay-nya. Ini cocok untuk frame karbon. Tapi dia keluarnya lewat bagian atas chainstay. Yang mana kalau kita sering lihat di road itu bagian belakang sini. Sehingga kabel RD yang terekspos akan lebih banyak. Kombinasi peletakan eyelet-nya juga terlihat sama. Dia di bagian bawah downtube, bagian bawah top tube ada 3. Kemudian di downtube-nya ada atas 5 dan di bawah ada 2. Dan di bagian situpnya juga ada 2, mirip. Hingga desain fork-nya sama persis. Terus ada pertanyaan apakah ini support untuk FD? Kami pernah melihat sampai mode zoom-nya dan ada 2 bolt di sini. Nah, ini kemungkinan untuk hanger FD-nya dan bisa memungkinkan untuk setup 2-by. Tapi semua produk dari Tambora series ini adalah 1-by. Jika kita intip bagian geometrinya, ini untuk G5, G7, dan G8X itu sama. Dari Polygon menyediakan untuk satu halaman ini untuk bagian geometrinya. Dan ini untuk G4 yang alloy. Terlihat dengan size yang sama, kita ambil sampel S. Efektif top tube untuk yang karbon tuh lebih panjang daripada untuk yang alloy. Untuk yang S, efektif top tube-nya 526 dan S untuk yang alloy 523. Tapi untuk range tinggi badannya dibuat sama oleh Polygon. Jadi ini bisa diperhatikan, mungkin mau ambil yang lebih panjang ataupun lebih pendek. Karena menggunakan spek yang sama untuk frame-nya, jadi kita langsung ke bagian perbandingan parts-nya. Ya, sebelum itu, untuk G5, G7, dan G8X itu memiliki perbedaan dari sisi warna. G5 menggunakan warna bisa disebut ini sage green, seperti birunya Kuroko. Dan ini finishingnya matte. Terus ada G7, ini sebutnya dengan Polygon menyebut ini dengan carbon rigid. Ini seperti warna brown dan finishing matte juga. Dan G8X menggunakan ini merah marun tapi dibuat lebih gelap dan finishing glossy. Terkesan lebih premium untuk warna glossy menurut kami. Tapi ini hanya perspektif saja. Dan dari perbandingan harganya adalah sebagai berikut. Untuk yang G5 dari 20 jutaan, G7 33 juta dan G8X 41 juta.
Dari grup setnya, yang G5 menggunakan kombinasi SRAM Apex 1x11 speed dengan calipersnya masih semi, dengan calipernya hybrid hidrolik dengan mechanical dari TRP HRD, mirip dengan spek di Polygon S7 yang awal-awal muncul dulu, S7 yang disc. Nah, untuk yang G7 dia sudah menggunakan, untuk yang G5 tadi rimsnya ini masih menggunakan rims alloy, yang mana untuk seri setelah itu sudah menggunakan rims dari karbon, yaitu dari G7 menggunakan Apex XPLR 12 speed. XPLR sendiri dari SRAM adalah grup set yang spesifik digunakan untuk gravel, mirip dengan Shimano-nya ada GRX. Dan untuk X sendiri artinya adalah electronic group set, yang dimana ini mirip dengan setupnya Helios A8X dan Helios A9X yang menggunakan Di2-nya milik Ultegra dan Dura-Ace terbaru. Nah, ini menggunakan SRAM Rival XPLR Etap XS untuk 12 speed, yang mana ini sudah wireless. Mari kita zoom in untuk yang GXX. Apakah wireless artinya ini sekarang menutup lubang untuk kabel RD-nya? Seperti tidak, ini masih kita lihat ada semacam clamp spot stopper di sini untuk lubangnya. Yap, ini tidak apa-apa, tapi terlihat benar-benar clean. Seharusnya cuma ada 2 kabel yang masuk ke sisi dalam head tube-nya, yaitu kabel rem depan dan rem belakang. Dan dua-duanya sudah menggunakan rims dari karbon dari Novatec J24 disc. Dan rimnya bisa dilihat cukup tebal, sedikit agak tebal dari yang alloy mirip G5. Ini untuk Novatec J24 disc ini 28 mm untuk tinggi rimnya.